Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Aidil Bakri Soleh dengan NPM 2024 1220 086 dan saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika kelas D angkatan 24 Universitas Islam Madura. Di sini saya akan mempresentasikan algoritma Grab versus ataupun DVS dan Bread versus ataupun BVS. Saya akan mempresentasikan satu materi ini untuk mengerjakan soal UTS ataupun tugas UTS mata kuliah analisa algoritma. Nah, baik, terlebih dahulu, apa yang akan Anda kuasai? Nah, di sini kita skip dulu ya. Di sini ada beberapa tampilan, ada beberapa poin lah. Yang pertama itu memahami konsep graph. Yang kedua itu menjelaskan DVS dan BVS. Yang ketiga itu menerapkan DVS dan BVS. Dan yang terakhir itu analisis kompleksitas. Kita lanjut karena pengertian-pengertian ini kita akan bahas berikutnya. Nah, kita terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian graph. Apa sih graph? Graph adalah struktur data nonlinear yang terdiri dari sekumpulan vertex dalam kurung node yang dihubungkan oleh edge ataupun sisi. Graph digunakan untuk mempresentasikan hubungan atau relasi antar objek dalam berbagai bidang ilmu maupun kehidupan nyata. Nah, ini contohnya. Jaringan sosial. Pengguna sebagai vertex, pertemanan sebagai edge. Contohnya seperti Facebook, LinkedIn, Instagram, dan sosial media lainnya. Yang kedua itu peta jalan. Nah, persimpangan sebagai vertex, jalan raya sebagai edge, dasar navigasi GPS, dan routing. Dan yang terakhir contohnya jaringan komputer. Nah, di sini perangkat itu sebagai root atau server sebagai vertex, koneksi data sebagai edge ataupun sisi dalam topologi jaringan. Ini dalam konteks jaringan. Nah, saya akan menjelaskan komponen graph. Sebuah graph G didefinisikan sebagai pasangan himpunan G sama dengan V dan I, di mana V adalah himpunan vertex dan I adalah himpunan edge ataupun sisi. Memahami komponen ini adalah fondasi untuk menanalisis setiap algoritma algoritma graph. Kita bahas satu persatu. Vertex ataupun dengan kode V, titik atau node yang mempresentasikan suatu objek atau entitas dalam graph. Sebagai vertex memiliki entitas unik. Yang pertama dilambangkan sebagai lingkaran. Yang kedua dapat memiliki label atau nilai. Contohnya kota, pengguna, halaman web. Dan edge dengan kode I, E, E bisa disebut semuanya. Hubungan atau koneksi yang menghubungkan dua vertex edge mempresentasikan relasi antar objek. Contohnya, direct berarah, edge memiliki arah satu sisi, misal A ke B. Undirected ataupun tidak berarah, edge dua arah, misal A, B. Dapat memiliki bobot, wedge graph. Langsung ke contohnya aja. Ini. Baik. Nah, contohnya, kalau edge A satu sisi mengarah ke B. Nah, bentar. Step satu, BVS. Langkah penyelesaian BVS. Kuewe A. Nah, di sini sebagai kuewe. Dan kunjungi A. Dan step 2, ambil A, masukkan tetangga B dan C. B dan C. B
dan C. Step 3, ambil B, masukkan D dan E. Nah, di sini koewenya C, D, E. Step 4, ambil C. Di sini koewenya D dan E juga. Dan D. Selesai. Koewenya E. Kembali lagi ke penjelasan. Representasi grab dalam memori. Nah, untuk grab secara kompen, komputasional, kita perlu menyimpan dalam suatu struktur data memori. Terdapat dua cara umum yang digunakan masing-masing dengan karakteristik dan keunggulan berbeda, tergantung pada kepadatan grab. Yang pertama, adjacency matrix menggunakan matriks dua dimensi berukuran V kali V, elemen bernilai 1 jika ada X, jika tidak, nol. Cocok untuk dense graph banyak X. Yang kedua, adjacency list. Setiap vertex menyimpan daftar list tetangganya. Lebih efisien untuk sparse graph. Sedikit X karena hanya menyimpan koneksi yang ada. Nah, seperti ini. Ada kelebihan dan kekurangan. Agensi matriks mempresentasikan graf dalam bentuk matriks bujur sangkar berukuran V kali V. Nilai matriks I dan J sama dengan 1, menandakan adanya edge dari node I ke node J. Dan nol berarti tidak ada koneksi. Nah, kelebihan adjacency matrix. Nah, ini akses 0 banding 1 untuk cek keberadaan edge. Implementasi sederhana dan intuitif. Intuitif. Efisiensi untuk dense graph. Kekurangannya ya boros memori. Tidak efisien untuk script, sulit dimodifikasi dinamis. Nah, begitupun ini ada perbandingan memori, adjacency list, di mana adjacency list menyimpan setiap vertex berserta daftar vertex yang bertetangga dengannya. Struktur ini menggunakan array of list atau dictionary, sehingga hanya menyimpan koneksi yang benar-benar ada. Contoh representasi. Nah, A sama dengan B, C. B sama dengan A, C, A. Bentar. Nah, traversal graph. Traversal graph adalah proses sistematis mengunjungi semua node dalam graph. Sebuah graph memastikan tidak ada node yang terlewat dan tidak ada node yang dikunjungi lebih dari sekali. Traversal menjadi fondasi dari hampir semua algoritma graph yang lebih kompleks. Depth versus devious. Strategis dalam mungkin dulu. Menelusuri, menelusuri satu jalur hingga mentok, lalu backtrack ke persimpangan sebelumnya. Breadth first search BVS. Strategi selebar mungkin dulu. Mengunjungi semua tetangga terdekat sebelum berpindah ke level berikutnya. Langkah-langkah ketika kita DVS skip dulu karena yang lebih kita dalami itu BVS-nya. BVS adalah algoritma traversal yang menjelajahi grab per level ataupun per lapisan. Dimulai dari node awal, BVS mengunjungi seluruh tetangga langsung terlebih dahulu, baru kemudian berpindah ke level berikutnya. BVS menggunakan struktur data QEW yang seperti dicontohkan tadi sama saya, QEW, antrian, dengan prinsip FIFO, first in, first off. Karakteristik BVS, struktur data, QEW, FIFO menjamin jalur terpendek pada unweighted grade, mengunjungi tetangga terdekat lebih dulu, seperti yang dicontohkan tadi. Mengunjungi tetangga yang lebih dekat dulu. A.
dengan B dan C. Nah, ini lebih dekat daripada A. Seperti itu. Kapan memilih BVS? Gunakan BVS ketika Anda perlu. Yang pertama, menemukan jalur terpendek antar dua node. Yang kedua, melakukan lever order traversal pada tree atau grep. Yang ketiga, memeriksa keterjangkauan dalam jumlah langkah minimum. Mencari semua node pada jarak tertentu dari sumber. Contoh penelusuran BVS. Nah, seperti ini. Seperti ini, dan sini, ini. Seperti lingkaran lah. Begitulah kira-kira. Nah, kita akan menjelaskan dan kita akan memasuki penjelasan algoritma VVS, langkah-langkahnya. Yang pertama itu masukkan node awal ke QEW. Yang kedua, keluarkan dan kunjungi node. Yang ketiga, masukkan tetangga ke QEW. Yang keempat, yang terakhir, ulangi hingga QEW kosong. Seperti ini. O sama dengan V plus E. O, ini setiap vertex dan ini tetap tepat satu kali selama traversal. Ini sama dengan DVS, semua vertex dan edge diproses satu kali. Dan IO, V memori DVS. Stack menyimpan maksimal satu jalur panjang proporsional terhadap ke dalam grep. EUV, BVS, KW menyimpan seluruh node satu level dapat besar pada grep lebar. Nah, biasanya aplikasi nyata DVS dan BVS itu topologi sorting seperti jalur terpendek, level traversal, seperti itulah kira-kira. Oke, kita skip ini. Nah, ini perbandingan ataupun ini penjelasan dari DVS dan ini contoh dari BVS. Struktur data pakai stack and ataupun rekursi. Nah, kalau BVS itu pakai QEW, antrian. Nah, strateginya sedalam mungkin. Kalau BVS selebar mungkin dulu. Keunggulannya biasanya deteksi siklus sih. Kalau keunggulan BVS itu jalur terpendek, lebih simpel lah. Begitulah kira-kira. Kapan digunakan? Saat eksplorasi penuh. Dan kalau BVS, pencarian jarak minimum. Nah, sampai ke kesimpulannya, DVS dan BVS adalah dua algoritma traversal graph yang fundamental dan menjadi landasan dari banyak algoritma yang lebih kompleks dalam ilmu komputer. Keduanya memiliki kompleksitas waktu yang setara namun berbeda dalam strategi dan keunggulan aplikasi. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, hampir sama, akan tetapi struktur, strateginya, keunggulannya, dan kapan digunakan itu sangat berbeda. Nah, ini ada DVS sedalam mungkin, BVS selebar mungkin. Ini ada kesimpulannya lah, kompleksitasnya. Jalur terpendek, topologi store, deteksi siklus, dan representasi graph itu ada si matrix, agency list, pilih sesuai kepadatan graph. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada tugas UTS analisa algoritma. Mohon maaf jika ada kesalahan. Itu murni dari saya sendiri dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.